Oke, jadi terakhir kali kita praktik mayop, kita ada di sini ya. Kita ada di trial balance per 30 November 2024. Selanjutnya, kita akan mengentry transaksi. Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial untuk entry transaksinya saja, belum termasuk dengan penyesuaian. Oke, untuk trial balance-nya di close dulu. Kalau mau dikecilin boleh. Oke. Ke transaksi yang pertama. Transaksi yang pertama itu adalah ada faktur dari kita ke toko Zulfa. Kalau dari kita ke toko Zulfa berarti penjualan. Nah, ini ada penjualannya sebanyak 15 dan 15 ini 30. Di My Accounting-nya kamu masuk ke sales, kemudian enter sales. Oke, sebelum memulai pastikan dulu layout-nya item. Kalau sudah item, oke aja. Pertama-tama pilih customer-nya dulu. Tadi adalah toko Zulfa. Kemudian terms-nya net 30, udah sama. Oke, invoice-nya, invoice number yang F12. Kamu bisa copy paste aja. Selanjutnya adalah tanggalnya 2 Desember 2024. Nomor PO-nya ada 121. Ship-nya diisi dengan quantity, berarti di sini 15. Kemudian tab, item number yang pertama adalah AR. Ini udah ada. Price-nya berapa? Price-nya adalah 7 juta. Sorry. Nggak ada diskon, jadi totalnya adalah 105 sama ya. Kemudian di sini udah ada teksnya 11.500.000. Oke, yang kedua adalah 15 juga. Barangnya C. Oke. Price-nya adalah 6.500.000. Totalnya jadi 224.775. Oke, udah sama. Pajaknya 22.275. Di sini ada free collected sebesar 2 juta. Nah, free collected itu diisi di sini. Free 2 juta. Ntar pastikan teksnya PPN, PPN, dan NT. Untuk memastikan dulu sebelum di-record, kamu pencet dulu Ctrl F, CTRL, R di keyboard. Tampilannya akan seperti ini. Jadi yang pertama adalah jurnal untuk penjualannya, ini ya. Sampai sini, sampai free collected. Kemudian yang kedua ada HPP-nya, COGS, dan merchandise inventory. Kalau sudah sesuai, oke, kemudian record. Transaksi pertama selesai. Kemudian transaksi yang kedua adalah masih dari kita, udah sejuk, nota kredit kepada toko Zulfa. Kalau nota kredit itu tandanya kita menerima pengembalian barang. Dari siapa? Dari toko Zulfa. Karena pengembalian barang atas penjualan, maka kita masih di sales. Nah, cuman kalau di manual itu kan, kalau yang namanya ada pengembalian barang atas penjualan, nanti akunnya adalah sales return, bukan sales lagi. Untuk mengubahnya di Mayop supaya di jurnalnya muncul sales return, kita harus ubah dulu inventory-nya. Jadi ke inventory dulu, kemudian kemana? Ke item list. Item list yang harus diubah yang mana? Dua-duanya. Kenapa dua-duanya? Karena yang dikembalikan itu dua-duanya. AR18 dan CL18. Oke. Pertama yang AR dulu, edit. Nah ini, ada income account for tracking sales. Ubah dari sales ke sales return. Perubahan ini hanya sementara ya. Oke, yang kedua CL18 juga ubah sales ke sales return. Oke, close. Baru kita ke sales lagi untuk enter nota kredit ini. Untuk nota kredit masih sama masuknya di enter sales. Customer-nya pilih dulu. Tadi adalah toko Zulfa. Oke, termsnya masih net 30 ya.
Kemudian invoice-nya yang ini, yang NK strip 1. Karena nggak ada customer PO-nya, nggak usah diisi. Tanggalnya adalah yang ini, yang tanggal 3 Desember. Kalau tanggal yang di bawah itu tanggal fakturnya, jangan terkecoh. Oke. Di sheet-nya, ini kan tempat buat ngisi berapa jumlah barangnya. Karena ini adalah sales return, jadi di sheet-nya itu pakai negatif. Berarti yang pertama negatif 2 untuk barang AR. Price-nya adalah 7 juta. Dia akan otomatis negatif. Kayak gini negatif. Oke. Yang kedua, masih negatif 2 juga sama barangnya yang CL. Sebesar 6.500.000. Oke, kemudian nggak ada freak-nya ya, berarti aman. Untuk membuktikan yang perubahan yang tadi, kita bisa Ctrl R dulu. Ctrl R. Nah, ini yang saya maksud. Karena tadi kita mengubah akunnya yang di inventory, tracking salesnya dari sales menjadi sales return, maka di sini jurnalnya, akunnya yang muncul adalah sales return. Oke, yang ini dari account receivable sampai PPN outcome itu untuk jurnal sales return-nya, kemudian yang di bawahnya adalah jurnal HPP-nya. Gitu, karena ini kan virtual. Klik OK, kemudian record. Belum selesai pekerjaan kita, masih mengurusi nota kredit ini. Kita sekarang buka sales register. Dated from-nya bisa diubah ke 1/12/2024. Oke, nah di sini ada NK strip 1 yang tadi ya. Awalnya all sales, nih menunya all sales, kamu buka ke returns and credit. Oke, return and credit, kenapa? Supaya muncul apply to sell. Sini kamu klik apply to sell. Nah, apakah ada yang diubah? Ada. Di ID-nya ubah dulu jadi NK strip 1, tanggalnya tanggal fakturnya, tanggal faktur, tanggal returnnya, kemudian memonya ubah jadi sales return toko Zulfa. Gitu. Sales return itu yang mana? Ke atas faktur yang mana? Atas faktur yang F1201 yang ini. Berarti applied-nya di sini, amount applied, jumlah yang diaplikasikan di sini. Klik enter 2 kali supaya muncul total applied. Gitu. Sudah dipastikan ya tanggalnya benar, yang di-applied-nya benar, record. Selesai. Belum, Deng. Kamu ke inventory lagi, ke item list lagi, ke AR lagi, ubah tracking sales, sales return ke sales lagi. Begitupun dengan yang CL18, ubah lagi dari sales return ke sales. Baru selesai beneran. Oke, next, dokumen 3. Dokumen 3 itu adalah voucher kas kecil atas pembayaran listrik bulan November dan air bulan November. Gini, kalau yang namanya bulan sebelumnya itu kan bayarnya di accrued expense atau expense payable. Nah, masalahnya adalah dari soalnya expense payable itu, kalau kalian perhatikan, ya, expense payable itu nggak ada saldonya. Apa yang maksud saya nggak ada saldonya? Oke, bentar. Hmm. Di sini kamu lihat dulu di customize finishingnya include no balance display. Nih, expense payable itu nggak ada saldonya. Jadi gini, gimana caranya kita mengurangi expense payable kalau expense payable-nya aja 0 gitu. Kita anggap aja ini kesalahan dari si udah sejuknya ya, atau dari si pembuat soalnya lah. Jadi nanti kita transaksinya nggak akan mendebitkan expense payable gitu, walaupun tulisannya bulan November.
Karena dari soalnya, oke, balik lagi ke voucher kas kecil. Voucher kas kecil itu di banking, spend money. Nah, karena voucher kas kecil, berarti pay from account-nya ubah jadi petty cash. Teks inklusifnya jangan di checklist, oke. Cek numbernya V12 strip 1, tanggalnya 5 Desember. Amount-nya adalah berarti 900.000. Pay-nya ke siapa? Ke kantor PLN Jakarta, karena bayar air, tapi dibayar ke PLN nggak apa-apa, kantor PLN Jakarta. Memonya rekening listrik, eh, memonya di sini rekening listrik dan air. Nah, akunnya kita nggak pakai expense payable sesuai dengan yang tadi saya bilang. Tuh, terus kemana? Karena ke kantor PLN berarti ke sini. Telepon, internet, dan electricity. Ibu, airnya nggak ada. Iya, airnya nggak ada. Ini adalah hanya electricity-nya. Oke, berarti ini electricity-nya 500.000. Airnya kemana? Airnya ke other operating expense karena nggak ada water, 400.000. Gitu. Coba dicek dulu, Ctrl R. Nah ini, kalau misalnya expense payable itu ada saldonya 900.000, kita debitnya akan ke expense payable. Record, kalau udah. Next, kita ke dokumen 4. Nota kontan ke pelanggan tunai dari UD Sejuk Indonesia. Berarti sales lagi, kemudian enter sales. Nah, kalau saya pribadi udah ada pelanggan tunai. Kalau kalian belum ada, bisa new dulu. Kemudian name-nya pelanggan tunai, card-nya diisi saja dengan nomor yang selanjutnya. Di sini saya pakai C005, melanjutkan dari C004. Oke, kalau sudah dibuat, silahkan use pelanggan tunai. Terms-nya ganti ke COD. Kalau misalnya masih belum COD, diklik aja panahnya. Payment is due-nya ubah ke COD. Gitu. Invoice number-nya yang mana? Yang N strip 12 garis miring 1. Tanggalnya adalah tanggal 5. Customer PO-nya nggak ada, oke. Ship-nya sebesar 2, yang AR. Satuannya 7 juta. Kemudian yang CL-nya 1, 6.500.000. Nggak ada free collected-nya, berarti 22.755. 22.755. Nah, karena ini pelanggan tunai dan nota kontan, kita kan langsung nerima uangnya. Maka dari itu, di bagian pay today sini langsung diketikkan berapa jumlah yang kita terima. Berapa yang kita terima? 22.755.000. Nah, ketika sudah di-enter, maka balance due-nya akan langsung nol. Gitu, Ctrl R dulu, dicek. Nah, yang ini adalah penjualannya, yang SJ. Kemudian yang CR adalah penerimaan cash in bank-nya. Tuh, oke. Record. Lanjut, dokumen 5. Dokumen 5 adalah dokumen yang kita terima dari PT Ramajaya. Berarti kita membeli. Kalau membeli berarti ke purchase. Enter purchase. Oke, pastikan terlebih dahulu layoutnya adalah item. Oke. Kemudian teks inklusifnya jangan di checklist. Suppliernya siapa? PT Ramajaya. Oke. Purchase number-nya yang mana? Purchase number-nya 14A. Tanggalnya adalah 8 Desember 2024, sorry. Supplier invoice-nya yang ini F011.
Oke, pertama kita membeli 20 barang AR, satuannya 5.700.000. Kalau belum ada price-nya silahkan diketik manual. Kemudian yang kedua 15 CL, 5.300.000. Oke. Ada free paid-nya 800.000, berarti di free-nya tulis 800.000. Teksnya PPN NT 215.585. Oke, dicek dulu, Ctrl R. Ini adalah jurnal pembeliannya. Kalau pembelian masuknya langsung ke merchandise. Oke, kalau sudah record. Would you like to change? Yes, no. Oke, so next, dokumen 6 adalah bukti pengeluaran kas. Kita keluarkan kepada PT Raska Berkah atas pelunasan faktur. Karena pelunasan faktur atau pelunasan utang, jadi masuknya dari purchase. Ya, masuknya dari purchase, terus masuk ke pay bills. Oke, pay from account-nya Kasin Bank, suppliernya adalah Raska Berkah. Cek numbernya ini yang BKK 12-1, date-nya 9 Desember 2024, amount-nya adalah 60.606. Oke, memonya adalah pelunasan faktur F389. Kalau mau diterusin boleh sampai tanggalnya. Saya enggak, sorry. Amount applied-nya di mana? Di sini, di F389. Amount applied, klik enter. Kalau udah di enter, total applied-nya keisi. Oke. Kalau udah gitu, Ctrl R. Nah, cash in bank debit, account payable, cash in bank credit, account payable, debit. Oke. Kalau sudah, record. Selanjutnya adalah dokumen 7. Dokumen 7 itu bukti penerimaan kas diterima dari toko Adnan atas pelunasan faktur. Nah, ini kita masuknya ke sales. Kemudian kemana? Ke receive payment. Customer-nya siapa? Isi dulu toko Adnan. Oke, amount receive-nya berapa? 91.020.000. Memonya adalah pelunasan faktur F1114. ID-nya yang BKM 12-1, date-nya 10 Desember. Amount applied-nya di F1114, hanya ada satu sih ya. Di apply aja di sini, klik enter. Jangan lupa Ctrl R dulu. Nah, kalau udah sesuai, cash in bank dan account receivable, oke, record. Selanjutnya adalah dokumen 8. Dokumen 8 itu dari kita udah sejuk ke toko Faras, berarti menjual. Sales, enter sales. Customer-nya pilih dulu toko Faras. Oke. Invoice number-nya ini F12-02. Tanggalnya ini 13 Desember. Customer PO-nya 122. Oke, ship-nya berarti yang pertama 25 AR. Price-nya adalah 7 juta. Oke. Yang kedua 20 CL. Price-nya 6.500.000. Ada free collected-nya ya 2 juta. Oke, totalnya jadi 340.550 sama. Kita cek dulu, Ctrl R. Yang atas adalah yang penjualannya, kemudian yang bawah adalah HPP-nya. Oke, record. Next, dokumen 9. Voucher kas kecil lagi. Atas pembelian perlengkapan kantor, kayak banking, kemudian spend money.
Ubah dulu ke petty cash, pay from account-nya. Pay-nya adalah toko, siapa tuh? Bayarkan kepada toko Faiza Stationery. Memonya perlengkapan kantor. Check numbernya adalah V12-2, tanggalnya adalah 15. Amount-nya tulis 700.000. Akunnya apa? Perlengkapan. Ini kan look for satu. Nah, office supplies. Control R, petty cash, dan office supplies. Oke. Record. Terakhir untuk sesi video ini adalah dokumen 10 dari PT Raska kepada kita. Faktur, berarti kita membeli lagi nih ke PT Raska. Purchase. Enter purchase. Suppliernya siapa? Raska. Termsnya 30. Oke. Purchase numbernya adalah 31B. Date-nya 16. Supplier invoice-nya 317. Oke. Kita membeli 25 barang AR 5.700.000, kemudian 20 barang CL 5.300.000. Oke. Hanya barang dan PPN 275.835. Oke, nggak ada frequency-nya ya. Control R dulu. 248.500. Nah, oke. Kalau sudah record, no. Yes. Sekarang kita cek dulu ya ke transaction journal yang all. Pastikan dated from-nya 1 Desember 2024. Kita cek dari atas. Pertama ada yang 121 F1201. Yang toko Zulfa ini ada SC. Kemudian yang kedua ada toko Zulfa nota kredit, sales return. Oke. Yang ketiga ada kantor PLN, listriknya 500, airnya 400. Oke, kantor PLN V12-1, telepon dan listrik dan air. Oke, ada nomor 4, nota kontan, pelanggan tunai. Dan 1201 ada. Dokumen 5 adalah F011. Oh ya, ini pelanggan tunai masih. Kemudian purchase journal ya, yang 14 hak ada. Kemudian yang ke-6 BKK 12-1 ada. Kemudian yang ke-7 penerimaan kas BKM 12-1 ada. Kemudian yang ke-8 122. Yang ke-8 itu toko Faras. Ini ada ya, F12-2. Yang ke-9 adalah V12-2 ada. Yang ke-10 adalah PC. Yang 31B ada. Oke, sampai di sini dulu videonya. Kita lanjut lagi nanti. Bye.